Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bintang Andika, saya dosen di Universitas Pancasila. Selamat datang di kelas saya, para mahasiswa baru di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, terima kasih sudah hadir di dalam kelas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Sebelum kita melanjutkan untuk memulai kelas ini, maka izinkan saya untuk bisa mempersilahkan berdoa bersama. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Untuk berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkuliahan kita hari ini kita merupakan pertemuan pertama di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, izinkan saya untuk bisa memaparkan sedikit tentang materi-materi apa saja yang nanti secara garis besar akan kita bahas selama dalam satu semester ini. Sebelumnya juga saya akan menyampaikan beberapa rancangan atau rencana pembelajaran semester ya yang harus kita tempuh bersama selama satu semester ke depan. Baik, ya, pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia kali ini di dalam kelas saya di dalam rencana pembelajaran semester kami para dosen menginginkan adanya capaian pembelajaran lulusan ya yang dibebankan pada mata kuliah. Adapun beban itu yang harus diserap oleh mahasiswa di dalam perkuliahan adalah memiliki beberapa sikap. Ya. Yang pertama yaitu memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa atau mampu mewujudkan menunjukkannya dalam sikap religius. Ya. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas-tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Yang ketiga adalah nantinya mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki sikap dapat berperan sebagai warga negara yang baik bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berupa taat terhadap hukum, disiplin, dan peka terhadap masalah sosial di kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan rumusan sikap yang akan dibebankan kepada mata kuliah kali ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini menginginkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa nantinya ini memahami
dan mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, kemudian berkarakter, dan juga berakhlak mulia. Nah, maka sedikit saya akan sampaikan tentang deskripsi mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah kali ini adalah untuk membahas mengenai pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan landasan ilmiah dan hukum, kemudian juga dasar dan ideologi serta pandangan hidup bangsa. Selanjutnya adalah memahami arti filsafat Pancasila sebagai sistem dan kesatuan susunan sistem sila-sila Pancasila, serta menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai dasar fundamental dan bangsa bagi negara Indonesia. Sekaligus sebagai ideologi negara, identitas nasional, demokrasi, pengertian negara, sistem pemerintahan yang bersih, ciri dan organisasi negara, konstitusi negara, rule of law atau negara hukum. Kemudian nanti juga ada geopolitik dan geostrategi, serta kita akan membahas tentang otonomi daerah. Maka itulah yang akan kita bahas tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester ke depan. Nah, adapun sub-sub materi yang akan kita bahas ini nantinya ada beberapa yang akan kita lalui dalam pembahasan-pembahasan ke depannya. Nah, sebelumnya saya mengingatkan sedikit bahwa komponen nilai ini ujian tengah semester yaitu 30%, ujian akhir semester 40%, dan komponen nilai tugas sebesar 30%. Sedangkan kehadiran merupakan syarat untuk mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan awal tentang gambaran mengenai mata kuliah ini sendiri. Baik, nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan membicarakan tentang Pancasila, ya, dasar negara, kemudian juga filsafat Pancasila. Ya, ini bisa di dalam pertemuan kedua maupun pertemuan ketiga. Kenapa ini disampaikan secara bersamaan atau juga berestafet ya? Karena ini bersinggungan sekali antara Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat Pancasila. Nah, di dalam Pancasila sebagai dasar negara, nanti kita akan membahas tentang pengertian dasar negara dulu, itu seperti apa, kemudian pengertian ideologi, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, nanti di submateri filsafat Pancasila, kita akan membahas tentang pengertian filsafat itu sendiri, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai kesatuan nilai. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke dalam pembahasan identitas nasional. Nah, di identitas nasional ini nanti kita akan menggali lebih jauh lagi faktor-faktor apa saja yang mendukung identitas nasional. Ya. Kemudian berikutnya adalah Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Nah, kita tahu identitas nasional kita banyak, ya, tidak hanya Pancasila dan Sangsaka Merah Putih saja, ya, tetapi juga ada hal-hal lain, ya, seperti batik, ya, itu merupakan juga identitas nasional kita. Nah, setelah kita membahas tentang identitas nasional, kita akan masuk ke pembahasan demokrasi Indonesia.
Nah, di demokrasi Indonesia ini nanti kita akan melihat ya sejarah demokrasi kita itu di Indonesia seperti apa, kemudian bentuk-bentuk demokrasi itu seperti apa, dan kita akan sedikit mengulas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ini mulai dari tahun 1955 hingga sekarang ya. Nah, jika kita sudah nanti membahas tentang demokrasi Indonesia, maka kita akan membahas tentang negara dan konstitusi. Nah, ini kembali kenapa dua materi ini disampaikan bersamaan atau nanti juga bisa secara parsial, karena ini berhubungan erat antara negara dan konstitusi. Sama halnya dengan yang tadi kita bahas, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, itu erat kaitannya dengan filsafat Pancasila. Nah, ini kali ini negara dan konstitusi. Kalau nanti kita negara ini kita akan membicarakan tentang proses terjadinya negara atau syarat-syaratnya apa saja ya untuk berdirinya suatu negara. Kemudian kita akan juga membahas tentang bentuk-bentuk negara ya. Bentuk-bentuk negara ini ada negara apa saja? Apakah ada negara yang berbentuk republik, kerajaan, perserikatan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya kita juga akan membahas tentang ciri-ciri negara itu apa saja. Nah, di dalam pembahasan tentang negara ini kita juga akan lebih mau mengeksplor lagi nanti mungkin di dalam discovery learning atau juga problem based learning ya. Ini tentang kewenangan serta fungsi negara dalam pemerintahan ya. Kemudian yang berikutnya kita juga akan seiring diikuti dengan good clean governance ya, yang berisi tentang tata kelola pemerintahan, dasar hukum juga tentang pencegahan ataupun pemberantasan korupsi. Nah, ini kalau kita tentang negara. Nah, barulah kita akan membahas tentang konstitusi. Ya, ini agak lebih sedikit karena kita akan membahas tentang seperti apa konstitusi kita. Kemudian sejarah konstitusinya Indonesia itu seperti apa, ya. Kita tahu konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam perkembangannya juga kita sudah melakukan amandemen terhadap konstitusi kita sebanyak 4 kali. Nah, ini juga kita akan menggali lagi macam-macam konstitusi itu seperti apa. Kemudian nanti membahas tentang dinamika konstitusi di Indonesia, ya, baik itu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Ada juga pada waktu konstitusi RIS, ya, atau Republik Indonesia Serikat. Juga ada tentang konstitusi Undang Dasar sementara tahun 1990 dan juga kita akan membahas lebih ya jika waktunya sempat tentang perbedaan antara Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi pada pasca reformasi atau pasca era reformasi. Itu kira-kira. Nah, ini adalah pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan dengan materi-materi yang sudah tadi saya sampaikan sebelum ujian tengah semester. Nah, barulah setelah ujian tengah semester, nanti kita akan membahas tentang rule of law. Ya. Nah, apa saja isi dari rule of law? Nah, ini kita akan membahas tentang bagaimana pengertian tentang negara hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kemudian juga kita melihat ciri-ciri dari negara hukum. Kemudian juga akan melihat teori keadilan, ya.
kemudian juga law enforcement atau penegak hukum negara itu siapa saja ya. Kalau di Indonesia ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Kejaksaan, Polisi Republik Indonesia, dan juga Komisi, ya. Baik, ini bahas law, ya. Nah, baru kita nanti masuk bahasan rule of law, ada hak manusia, serta kita juga membahas kewajiban dan hak warga. Nah, ini dua hal ini terkait ya, karena di hak asasi manusia kita akan membahas tentang sejarahnya hak asasi manusia, kemudian pelaksanaan HAM menurut Undang-Undang HAM, ya, kemudian juga menurut konstitusi kita ya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta juga implementasinya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, jadi kita akan melihat penyelenggaraan HAM di Indonesia, apakah mengalami keberhasilan atau juga mengalami kendala-kendala. Nah, barulah kita melihat lebih jauh lagi yang berkaitan dengan HAM juga, yaitu kewajiban dan hak warga negara. Ini kita akan melihat atau membahas sedikit tentang pengertian kita sebagai penduduk. Ya, ini sebagai penduduk ini kita seperti apa, dan warga negara yang bukan penduduk bagaimana. Nah, kemudian kewajiban dan haknya warga negara seperti apa, serta juga hal-hal apa saja yang bisa menghilangkan hak warga negara, serta kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia ini bisa berkembang, bisa maju seperti sekarang ini karena adanya ikut serta, ikut andil masyarakat dalam membayar pajak, sehingga kemudahan-kemudahan yang kita rasakan saat ini merupakan hasil kerja pemerintah dan juga yang bersumber dananya dari rakyat, yaitu melalui pajak. Nah, kalau kita sudah membahas tentang hak asasi manusia dan kewajiban dan hak warga negara, barulah kita akan membahas tentang radikalisme dan terorisme. Nah, hal ini penting sekali dibahas ya dalam pendidikan kewarganegaraan, karena kita lihat dan kita tahu bahwa Indonesia seringkali terkena terorisme, ya, baik itu yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya lokal, gitu ya. Kemudian juga banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang juga terpapar radikalisme, ya, paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila maupun norma-norma agama, gitu ya. Nah, ini yang harus kita luruskan, yang harus kita bahas bersama. Jangan sampai kita terbawa dengan paham-paham radikalisme yang hanya memanfaatkan norma-norma, baik itu norma-norma kebiasaan, budaya maupun agama, ini sebagai komoditas politik ataupun juga komoditas seseorang untuk meraih tujuan tertentu. Ya, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Kemudian karena hubungannya dengan radikalisme, maka jangan sampai teman-teman kita ataupun rekan-rekan maupun saudara-saudara kita yang terpapar radikalisme jangan sampai juga melakukan terorisme, karena hal ini dikutuk oleh dunia, bahkan juga tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama.
agama apapun selalu mengajarkan bahwa kita harus cinta damai. Ya, baik. Setelah kita membahas tentang radikalisme dan terorisme, maka kita akan membahas tentang geopolitik dan geostrategi. Ya, juga nanti kita membahas tentang otonomi daerah. Nah, yang seperti apa yang geopolitik itu? Nah, geopolitik ini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi geopolitik Indonesia. Kemudian unsur-unsur wawasan Nusantara yang seperti apa. Kemudian kita membahas juga tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, dan implementasi dari wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau yang geostrategi kita akan melihat seperti apa ketahanan nasional, ya, kemudian konsepsi ketahanan nasional, pengaruh dari ketahanan nasional, juga bahaya dan penanganan narkoba, ya, atau drugs, anti drugs. Kemudian kita juga harus mengetahui seberapa bahayanya dalam penanganan media sosial yang sering menyebarkan hoax. Kemudian juga kita sedang mengalami proxy war, ya, atau perang proxy. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, dan bagaimanakah nanti seorang mahasiswa lulusan Universitas Pancasila dapat mengimplementasikan ketahanan nasional terhadap berbagai aspek, antara lain ada aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek keamanan. Nah, yang terakhir tentang otonomi daerah, kita akan melihat dasar hukum dari otonomi daerah itu sendiri apa, kemudian juga apa hakikatnya otonomi daerah. Apakah otonomi daerah ini menguntungkan bagi wilayah yang melakukan perluasan atau pemisahan wilayah secara kekuasaan administratif, ya. Nanti juga apakah kita lihat bagaimana kekuatan finansial atau pendapatan asli daerah dari wilayah yang melakukan pemekaran, ya. Nah, apakah pemekaran setelah dilakukan pemekaran ini bisa dievaluasi kembali? Apakah nanti setelah pemekaran juga bisa dilebur kembali ke provinsi-provinsi yang bersebelahan atau sister province, seperti layaknya ketika suatu wilayah tidak memiliki kekuatan secara finansial dalam mengelola wilayahnya, maka nantinya kita akan dilebur dari provinsi yang sudah mekar, dilebur menjadi dari dua provinsi atau 3 provinsi menjadi 1 provinsi kembali lagi. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang submateri yang akan kita bahas setelah ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rencana pembelajaran semester. Maka besar harapan saya dan besar harapan kami para dosen, para mahasiswa bisa menempuh mata kuliah ini dengan baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk itu, terima kasih sudah ada di dalam kelas saya. Kita akan melanjutkan baik dengan diskusi maupun tanya jawab, dan semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.